Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan dan juga menyaksikan kegiatan Ruang Inklusi Nasional. Selamat Suara pagi, kita, salam ruang sejahtera kita, bagi kita Indonesia semua. kita. Salam, Program ini merupakan Om Swastiastu, program yang digelar Namo oleh Buddhaya, Lembaga Penyiaran Publik salam kebajikan, LPP Radio Rahayu. Republik Indonesia dan Yang terhormat kebetulan bertempat di anggota RRI Dewan Malang Pengawas untuk LPP memberikan RRI, ruang Bapak Muhammad inklusi yang menjadi Kusnaini, manifestasi MSI, komitmen RRI dalam menghadirkan yang kami siaran hormati publik yang tidak Direktur hanya Program dan informatif Produksi edukatif, LPP tetapi juga RRI, inklusif Bapak dan Mistam Esos memberdayakan. MSI, Melalui kegiatan yang ini, kami RRI hormati memperluas Wali partisipasi Kota masyarakat Malang dalam dalam ekosistem hal ini penyiaran diwakili, nasional dengan mengedepankan nilai-nilai yang kami hormati para kesetaraan kepala dan stasiun kolaborasi lintas RRI daerah serta Sekorwil lintas Nusantara generasi. 10 Jawa Saudara Timur, pendengar yang kami RRI hormati Seni seluruh Budaya RRI narasumber Malang, dan saat ini pengisi juga sudah acara hadir Ruang beberapa, Inklusi Nasional. Audiens dan juga narasumber yang nanti akan mengisi dialog Serta Ruang yang kami Inklusi banggakan Nasional, komunitas di mana dan untuk, pegiat dari disabilitas pihak RRI di Malang pada Raya, kali ini dihadiri oleh anggota siswa-siswi Dewan serta Pengawas tenaga LPP pendidik RRI, YPAC Muhammad Kota Kusnaini, Malang, kemudian serta seluruh undangan juga yang dihadiri berbahagia. perwakilan Bapak dari Ibu hadirin yang kami Kota Malang muliakan, dengan penuh rasa syukur dan semangat diwakili kebersamaan, oleh Kepala kami Badan menyambut Perencanaan Bapak Pembangunan Ibu Daerah dalam Bapeda acara Kota Malang, Ruang Dwi Rahayu. Inklusi Nasional, Kemudian ada juga Suara Direktur Kita, Program dan Produksi Ruang Kita, LPP RRI Indonesia Mistam, Kita. Kepala Sebuah Stasiun ruang RRI yang tidak Sekorwil hanya Nusantara 10 mengedepankan Jawa Timur, dialog, dan Kepala tetapi Stasiun juga RRI menjadi Cirebon, wadah serta untuk berbagi inspirasi narasumber-narasumber dan juga pengisi merayakan acara Ruang keberagaman Inklusi Nasional sebagai yang kekuatan terdiri besar dari komunitas dalam dan juga membangun pegiat Indonesia disabilitas Malang yang Raya lebih yang setara. saat ini juga sudah tampak Hari hadir. ini Di berbagai kursi agenda telah audiens kami di siapkan, Auditorium mulai dari Seni sesi Budaya pembuka RRI Malang, diskusi kemudian yang juga memperkaya ada wawasan siswa-siswi hingga serta kolaborasi tenaga lintas pendidik komunitas dari yang Yayasan memperkuat Pendidikan Anak Cacat di inklusi YPAC Kota sosial. Malang, Mari dan juga audiens kita jalani lainnya, acara pagi hari ini dengan RRI energi positif, di semangat wilayah kolaboratif, dan komitmen bersama untuk menciptakan ruang yang Saat ramah ini dan inklusif bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati anggota Dewan Pengawas Bapak Kusnaini, yang kami hormati Direktur Program Produksi Pak Mistam, yang saya hormati Ketua Korwil 10 Jawa Timur Pak Unggul, kemudian Kepala Satuan Kerja anggota Korwil 10 Jawa Timur ada Pak Ngurah, kemudian Pak Burhanuddin, dan ada rekanita saya juga Mbak Yu, Mbak Istiqomah yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan. Kemudian yang saya hormati juga para narasumber, Pak Ken Kerta, COO Founder Lingkar Sosial Indonesia, Pak Julian Agung Efrata, Ketua Nasional Paralimpik Komite of Indonesia Kabupaten Malang, Ibu Eva Maizara Puspita Dewi SPI MSI, psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Yang saya cintai, tim dari Direktorat Program Produksi Komunitas dan Penggiat Disabilitas, siswa-siswi tenaga pendidik YPAC Kota Malang, dan yang saya banggakan seluruh karyawan-karyawati RRI Malang. Terima kasih saya haturkan kepada Pak Dir PP dan juga tim atas kepercayaannya untuk RRI Malang menyelenggarakan kegiatan program inklusif nasional pada hari ini. Atas nama keluarga besar RRI Malang kami haturkan selamat datang dan terima kasih di Auditorium RRI Malang. Kehadiran Bapak, Ibu, hadirin dan undangan semua ini menunjukkan bahwa semangat inklusivitas, kepedulian, dan kebersamaan masih berakar kuat di tengah-tengah kita.
Dan melalui ruang inklusi ini, RRI ingin menghadirkan ruang mempersatukan perbedaan, tempat di mana setiap suara didengar, setiap potensi dihargai, dan setiap insan diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi terhadap negeri. Karena kami percaya keberagaman bukanlah pembeda, melainkan kekuatan yang menyatukan, menginspirasi, dan menggerakkan kita untuk terus menebar kebaikan. Dan semoga kegiatan hari ini membawa semangat baru untuk kita semua untuk terus menghidupkan Indonesia yang ramah, setara, dan inklusif bagi seluruh warganya. Terima kasih sekali lagi kami aturkan atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari penyambutan ataupun dari penyelenggaraan nantinya. Sekali lagi terima kasih dan selamat menyaksikan program Ruang Inklusi sesaat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Dewan Pengawas kita yang hadir di sini, Bapak Kusnaini, yang sangat famous dengan bungkus. Terima kasih Pak Kus yang selalu mengawal Direktorat Program dan Produksi, dan juga tidak ketinggalan saya ucapkan terima kasih kehadirannya Bapak Mas Unggul, Korwil kita, dan juga teman-teman Satker di Jawa Timur, ada Mas Ngura, ada Mbak Esti, Mas Burhan, dan tuan rumah Sohibul Bait Mbak Diana. Terima kasih atas terselenggaranya acara Ruang Inklusi Nasional hari ini. Dan juga tidak ketinggalan yang sudah hadir di sini ada Ibu Eva Mezara Puspita Dewi yang juga hadir di sini. Kemudian ada Ketua Nasional Paralympic Committee of Indonesia, Ibu Yulian Agung Efrata, Mas Yulian ya, Mas Yulian, dan juga Ken Kerta, CEO dan founder Lingkar Sosial Indonesia. Ini narasumber kita nantinya. Terima kasih kehadirannya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi di sini dalam rangka bagaimana kita bersama-sama mempunyai tanggung jawab sosial, tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa untuk berpikir dan melaksanakan bagaimana ada sebuah kesetaraan, bagaimana ada sebuah kebersamaan di antara kita semuanya. Karena RRI, Radio Republik Indonesia, memberikan ruang yang khusus dan menjadikan setiap RRI itu sebagai town hall meeting. Dan terima kasih kehadirannya tentu saja Bapak Ibu semuanya yang punya kesadaran yang sangat bagus sekali untuk menjadikan RRI sekali lagi sebagai town hall meeting. Town hall meeting yang dimaksudkan adalah sebagai tempat untuk berdiskusi, sebagai tempat untuk berkreasi dan memberikan inspirasi dan inovasi, sehingga kita bersama-sama memberikan guidance dan mengajak berbagai pihak anak bangsa agar brain feeding kita, ya, brain feeding kita itu tertuju pada 4 hal, yaitu tentang Pancasila, Undang-Undang Bhinneka dan NKRI. Dan karena itulah RRI di kanal-kanal yang ada betul-betul mengajak kepada kita semuanya untuk menjadikan kanal ini sebagai edukasi, informasi, dan hiburan kepada publik. Dan RRI itu tidak hanya dipunyai oleh karyawan-karyawati, RRI itu tidak hanya diisi oleh karyawan-karyawati, tetapi sekali lagi sebagai town hall meeting, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh di daerah mempunyai rasa dan tanggung jawab bagaimana mengajak masyarakat, bagaimana membangun sebuah peradaban ke depan ini melalui Radio Republik Indonesia. Oleh karenanya teman-teman pelaku penyiaran di RRI di seluruh Indonesia tentu saja harus mengajak berbagai pihak agar sekali lagi RRI ini sebagai rumah rakyat Indonesia. Slogan ini sebetulnya sudah lama sekali, RRI sebagai rumah rakyat Indonesia. Tidak hanya ramai di radionya saja, tetapi ramai di space-space yang ada di sini untuk digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama pula.
Terima kasih kepada teman-teman RRI Malang dan terima kasih kepada Bung Kusnaini yang sudah hadir di sini dan tentu saja sekali lagi jadikan RRI ini sebagai town hall meet. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sesaat lagi usai sambutan dari Pak Mistam ini akan dilaksanakan penyerahan radio digital audio broadcasting atau DAB kepada sejumlah stakeholder sebagai bentuk komitmen RRI dalam memastikan akses informasi yang setara bagi semua pihak. Dan di saat ini di atas panggung Bapak Mistam didampingi oleh anggota Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Muhammad Kusnaini akan menyerahkan radio digital audio broadcasting kepada sejumlah stakeholder, diantaranya perwakilan dari pemerintah Kota Malang, kemudian Lingkar Sosial atau Linksos, kemudian NPCI Kabupaten Malang, YPAC Kota Malang, dan juga Rumah Inklusi. Dan saat ini pihak-pihak yang akan menerima DAB ini sudah naik ke atas panggung Auditorium Seni Budaya RRI Malang untuk menerima radio digital audio broadcasting. Untuk yang pertama diterima oleh perwakilan dari NPCI Kabupaten Malang diiringi oleh tepuk tangan dari audiens yang saat ini berada di ruang auditorium RRI Malang. Satu persatu dari perwakilan pemerintah Kota Malang, Linksos, NPCI Kabupaten Malang, YPAC Kota Malang, dan juga Rumah Inklusi telah menerima radio digital audio broadcasting. Saat ini diwarnai dengan foto bersama untuk meneguhkan bahwa program Ruang Inklusi Nasional ini sebagai komitmen RRI menghadirkan siaran yang inklusif, memberdayakan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang beragam. Ini sebagai cermin bahwa semua stakeholder, semua pihak yang ada di wilayah Malang Raya ini pada khususnya bisa menikmati siaran RRI yang menampilkan Ruang Inklusi Nasional. Bagaimanakah kabar diriku? Baik-baik saja. Sedikit ku takjub, namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku terasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku terasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan ku rayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan ku rayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan ku
akan pergi, ku terasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, akan kau temukan yang sebaik ini. Akan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Luar biasa Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ruang inklusi, suara kita, ruang kita, Indonesia kita. Tema ini mencerminkan semangat gotong royong, kesetaraan dan juga persatuan dalam kebinekaan untuk membangun Indonesia yang memberi ruang bagi semua suara tanpa diskriminasi. Nah, ini juga mencerminkan dari penampilan Zelda Maharani tadi, diskriminasi, penyandang disabilitas namun tetap bisa berkarya, melantunkan sebuah lagu tutur batin karya Yura Yunita. Sebelum dialog, sesaat lagi kita semua juga akan menyaksikan penampilan tari topeng Malangan yang ditampilkan oleh siswa-siswi YPAC Kota Malang, di mana siswa-siswi ini merupakan penyandang disabilitas tunagrahita. Dan selanjutnya kita ikuti persembahan tari topeng. Ya, pendengar setia Pro1 RRI di seluruh Indonesia, saya Hanum Oktavia akan mengajak Anda masuk ke sebuah pengalaman budaya yang begitu istimewa. Dari Kota Malang, 4 siswa berbakat dari YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat, pada hari ini di Auditorium Seni Budaya LPP RRI Malang tampil memukau, membawakan tari topeng Malangan, salah satu ikon kesenian tidak hanya dari Malang namun juga Provinsi Jawa Timur. Pendengar, tari topeng Malangan adalah tradisi yang lahir dari tanah Malang. Kesenian ini dikenal dengan topeng-topengnya yang berkarakter kuat. Ada yang lembut, ada yang gagah, hingga garang. Dapat kita saksikan dan juga kita perdengarkan bahwa gerakan dari tari topeng Malangan ini tegas, ekspresif, dan seringkali menceritakan kisah Panji, cerita tentang kepahlawanan dan nilai moral yang dijaga turun-temurun. Pendengar setia Pro1 RRI di seluruh Indonesia, keunikan dari tari topeng tidak hanya ada pada warna dan juga bentuk topengnya saja, tetapi juga pada filosofi bahwa setiap karakter memiliki makna dan perannya masing-masing. Dan saat ini di Auditorium Seni Budaya RRI Malang, di tangan para penari muda dari YPAC, nilai-nilai itu menjadi semakin hidup. Mereka kompak menggunakan kostum berwarna hitam dipadu-padankan dengan warna merah, kuning, dan juga topeng khas Malang. Beriringan menarikan tari topeng Malangan. Meski para penari ini merupakan penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, namun itu tidak menghalangi mereka untuk berkarya, memberikan penampilan terbaiknya dalam tari topeng Malangan. Pendengar Pro1 RRI di seluruh Indonesia, YPAC Kota Malang atau Yayasan Pembinaan Anak Cacat selama puluhan tahun menjadi rumah yang hangat bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tidak terkecuali 4 anak yang saat ini menampilkan penampilan terbaiknya dalam tari topeng Malangan. Di YPAC Kota Malang melalui pendidikan, rehabilitasi dan juga pengembangan bakat, YPAC mengajak para siswa untuk berani bermimpi, berkarya, dan juga tampil. Hari ini, tari topeng yang mereka bawakan bukan hanya seni pertunjukan, tetapi juga wujud dari keberanian dan juga kerja keras mereka.
Ada 4 siswa yang menampilkan tari topeng Malangan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Arlando Malanesia Waran, kemudian Zaki Altaf Wijaya, Agam Baharudin Syahputra, dan yang terakhir siswa berbakat bernama Raja Wali Pamungkas. Sebelum menampilkan penampilan terbaiknya di hadapan para audiens dan juga pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro1 RRI di seluruh Indonesia, mereka dengan semangat telah berlatih, penuh dedikasi untuk membawakan tarian khas Malang ini. Keempatnya menari selaras, membawa kita masuk dalam nuansa Malangan yang kental, sekaligus memperlihatkan bahwa seni adalah ruang inklusi bagi semua pihak. Melalui penampilan ini, kita belajar bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus berkarya. Para siswa YPAC membuktikan bahwa dengan dukungan, ruang, dan kesempatan, mereka mampu menghadirkan seni budaya yang tidak hanya indah, namun juga menginspirasi. Dengan kita melihat dan juga mendengar pada pagi hari ini, tari topeng Malangan tidak hanya menghibur, tetapi juga mengingatkan kita untuk terus merawat budaya sekaligus memperkuat inklusi di seluruh penjuru negeri. Memperluas akses, menghadirkan suara-suara dari kelompok difabel, pendidik, komunitas, dan lembaga publik. Dan momentum ini Bapak dan juga Ibu dan juga seluruh pendengar Pro1 RRI di seluruh Indonesia sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Apa yang kita lakukan hari ini tentu saja menjadi bagian nyata dari upaya tersebut untuk membuka ruang bagi semua tanpa terkecuali. Saya akan perkenalkan dulu 4 narasumber. Yang pertama adalah anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Kusnaini MSI. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Kota Malang tercinta. Kemudian di sini juga sudah hadir dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan juga pemerhati pendidikan inklusi. Ada Ibu Eva Meizara, baik. Kemudian ada Ketua Nasional Paralimpik Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Malang, Bapak Yulian Agung Efrata, dan juga CEO Founder Lingkar Sosial Indonesia, Bapak Ken Kerta. Sebelum memasuki sesi dialog utama, Bapak dan juga Ibu dan juga seluruh pendengar Pro1 RRI, kita akan awali dengan video testimoni dari para penyandang disabilitas tentang bagaimana RRI berperan membuka ruang informasi dan juga kesempatan bagi seluruh warga negara. Kita saksikan bersama, ini dia tayangannya. Saya Karyadi, di udara dipanggil Pak D. Karyadi. Saya adalah dulu penyiar Pro 4 Suara Budaya RRI Malang. Jadi sekitar 18 tahun saya bergabung dengan keluarga besar RRI Malang. Saya merasa bangga, kenapa? Karena disabilitas di Indonesia itu yang punya kesempatan untuk bergabung menjadi penyiar di RRI itu adalah saya. Se-Indonesia hanya saya. Itu satu kebanggaan untuk saya, sudah saya browsing, tidak ada ternyata. Alhamdulillah memang saya di medsos juga ya, saya memang ya namanya konten kreator kan harus membangun branding personal ya. Tapi bukan itu tujuan saya memotivasi kepada teman-teman yang difabel supaya beliau-beliau ini juga punya semangat bahwa Anda masih punya kesempatan. Kalau Anda diberi sehat, Anda bisa bergerak, Anda bisa berbicara, peluang Anda untuk maju itu lebih banyak, masih ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup makhluknya yang kepingin maju apapun keadaannya.
Kalau Anda fokus, insya Allah ada jalan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Perkenalkan, nama saya Faris dari Kota Batu, penyandang tunanetra. Saya suka mendengarkan RRI sejak tahun 1996. Suka mendengarkan RRI karena bisa menemani aktivitas saya. Dan saya suka dengan RRI karena penyiar-penyiarnya bisa menghibur saya dan saya nggak mudah bosan. Semoga RRI kedepannya bisa menghibur, bisa lebih baik lagi, dan saya mau ngasih usulan di hari ulang tahunnya RRI tahun depan mudah-mudahan bisa mengadakan pertemuan jumpa pendengar. Jadi nanti saya supaya bisa ketemu dengan pendengar-pendengar lain, terutama yang sesama tunanetra, Pak Suranto. Terima kasih. Salam santun, salam inklusi. Saya Mardi Setianingsih, salah satu pembina dari Rumah Inklusi yang merupakan program Forum Inklusi Kota Batu, memberikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang selama ini memberikan ruang waktu kepada UMKM disabilitas khususnya. Talkshow ini sangat bermanfaat bagi kami, bagaimana melalui siaran-siaran ataupun program RRI kami bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi, bagaimana UMKM bisa menjadi suatu bentuk ataupun langkah membentuk kemandirian bagi penyandang disabilitas seperti yang diharapkan. Penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesetaraan di masyarakat. Jadi apa yang disampaikan setara dalam arti aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Terima kasih RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam inklusi. Baik, dan saya sudah bersama dengan 4 narasumber. Ada Bung Kusnaini, anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Apa kabar Mas Kenkerta, kemudian Bu Eva, Mas Agung juga selamat datang di RRI Malang ya, di Auditorium Seni dan Budaya. Dan untuk pendengar pemirsa RRI di seluruh Indonesia, hari ini kita juga ingin berbincang ya bersama dengan keempat narasumber. Nah, saya ke Bung Kusnaini dulu. Kita biasanya sapa akrabnya Bungkus begitu ya. Sebagai pengawas LPP RRI ini, Bungkus sebagai Dewan Pengawas, boleh digambarkan apa kira-kira langkah nyata begitu ya Bungkus ya, dari RRI untuk menjaga ruang siaran agar tetap ramah begitu bagi kelompok inklusi di Indonesia khususnya? Ya, jadi secara umum dulu ya, Republik Indonesia ini termasuk negara yang cukup memberikan afirmasi atau ramah terhadap teman-teman saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Indonesia ini sudah punya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Sejak tahun 2011 kita juga sudah punya Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 yang mengafirmasi atau meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas. Jadi Indonesia termasuk negara yang sudah memberikan afirmasi terhadap hak-hak para penyandang disabilitas. Dan di dalam Undang-Undang Penyiaran jangan lupa bahwa salah satu amanat bagi lembaga penyiaran publik LPP RRI, di dalamnya salah satu lembaga penyiaran publik, di samping memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, itu ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat, di dalamnya itu ada sekitar 8,6% atau 23 juta saudara-saudara kita yang dapat disebut sebagai penyandang disabilitas. Itu jumlah yang tidak kecil. 23 juta itu jumlah yang cukup besar, sehingga memang RRI sangat berkomitmen untuk memastikan tersedianya layanan bagi mereka. Nah, sekarang persoalannya kan begini. Di dalam jagat media itu ada sejumlah persoalan tentang layanan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Yang pertama soal inklusivitas, yang kedua soal akses, yang ketiga soal bias
media terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Nah, RRI berusaha menghapus stigma-stigma tersebut. Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat siaran-siaran RRI, itu banyak sekali program bagi teman-teman penyandang disabilitas. Lalu kalau Bapak dan Ibu lihat ini portal rri.co.id, Bapak dan Ibu bisa melihat ada tombol untuk mendengarkan suara dari berita yang ditampilkan. Itu sebetulnya salah satunya untuk teman-teman penyandang disabilitas. Saya ingin mengambil contoh kecil begini. Waktu PON, Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024, itu ada 65 cabang olahraga. RRI menerjunkan 20 sampai 22 reporter olahraga di event itu. Tahun 2024 selanjutnya ada yang namanya Peparnas, Pekan Paralimpik, itu di Solo. Itu memang cabangnya lebih sedikit, kurang lebih ada 22 cabang ya Mas ya. Waktu itu saya tanya, kita akan bikin event, bikin kegiatan apa untuk Peparnas? Ada liputan Pak, jumlah wartawannya berapa orang? Kurang lebih 10 orang. Saya bilang kalau PON kita mengirimkan 20 orang, maka untuk Peparnas minimal harus 15 orang. Maka RRI mengirimkan 15 orang untuk liputan Peparnas. Dan itu adalah jumlah terbesar media yang meliput Peparnas. Tidak ada media lain yang meliput Peparnas sebesar RRI. Itu waktu di Solo. Afirmasinya RRI terhadap kegiatan olahraga ini sangat besar, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini mungkin saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang beraktivitas olahraga jumlahnya masih terbatas. Kalau nggak salah saya ingat angkanya hanya sekitar 11,6%. Padahal kalau di Korea, teman-teman penyandang disabilitas itu 35,2% itu berolahraga dengan caranya masing-masing. Makanya di dalam renstra-nya Kementerian Pemuda dan Olahraga, tahun 2029, 15% dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas harus punya aktivitas olahraga. Nah, RRI akan support itu. Nah, itu adalah langkah nyata yang dilakukan selama ini oleh Radio Republik Indonesia ya, untuk menjaga ruang siaran agar tetap ramah untuk kelompok penyandang disabilitas. Saya mau ke Bu Eva ya. Nah, Bu Eva ini sepanjang perjalanan Bu Eva ini mendampingi pendidikan inklusi di berbagai daerah. Pasti ada dong ya cerita-cerita seru atau mungkin cerita-cerita yang menyentuh seperti itu ya Bu Eva ya. Apa Bu kira-kira tantangan terbesar pendidikan khususnya ya, pendidikan inklusi di Indonesia yang masih harus diperbaiki bersama Bu Eva? Oke, tes. Sebelum saya menjawab, saya berikan apresiasi dulu untuk RRI, luar biasa. Terima kasih Bu Eva. Karena saya sungguh terharu gitu ya, ada media yang betul-betul menyoroti khusus inklusi ini, karena ya sepanjang perjalanan saya meneliti inklusi maupun menjadi narasumber di Sulawesi Selatan tentang inklusi, masih banyak hal PR banyak banget gitu ya, mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang merasa enggan gitu ya dengan teman-teman yang disabilitas. Tapi sebelumnya saya ingin, mungkin ada teman tunanetra di sini ya. Jadi sebelum saya memberikan jawabannya, saya harus memperkenalkan diri. Dan ada caranya untuk itu gitu ya. Saya Eva Meizara, saya perempuan berkacamata dan berjilbab warna biru, saya menggunakan baju biru dan juga rok warna biru gitu ya. Karena teman-teman tunanetra itu pasti membayangkan ini siapa yang bicara, seperti apa bentuknya. Jadi kita harus menceritakan siapa kita dan bagaimana ciri-ciri kita gitu ya. Karena saya sering berhadapan dengan mereka gitu. Bagi mereka tunanetra kalau melihat tadi ya, mendengarkan radio itu tidak ada masalah gitu ya. Terus gimana yang tuli gitu ya. Itu yang tadi itu saya juga berpikir Pak, mohon maaf ini. Gimana mereka bisa mendengarkan RRI dengan optimal gitu ya. Kalau netra kan nggak ada masalah untuk pendengaran misalnya. Tunadaksa juga nggak ada gitu ya. Nah, kalau Ibu bertanya tentang tantangan kita, yang pertama adalah cukup banyak undang-undang mulai dari internasional, nasional sampai daerah gitu ya tentang disabilitas. Pertanyaannya adalah apakah memang undang-undang itu sudah diterapkan sampai ke bawah? Karena terus terang banyak orang juga tidak tahu bagaimana cara menerapkannya, terutama di sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian kedua, kita masih melihat bahwa teman-teman disabilitas itu adalah orang yang perlu dikasihani. Padahal bukan begitu cara pandangnya. Cara pandangnya adalah mereka itu juga setara dengan kita, inclusion, diikutsertakan.
adil gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang berprestasi itu terus merasa bahwa hebat banget ya, padahal difabel, oh nggak boleh gitu dong gitu ya. Dia juga punya kelebihan sebenarnya kan gitu ya. Dan yang ketiga adalah masyarakat kita, tadi yang saya ceritakan bahwa masih banyak yang belum terbiasa berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, jadi masih ada jarak, jadi sepertinya mereka adalah tamu di antara kita semua, padahal mereka adalah setara dengan kita, begitu. 3 hal itulah tantangan yang harus kita selesaikan ke depannya. Oke, itu tantangan terbesar yang ada di Indonesia khususnya untuk pendidikan inklusi begitu ya Bu Eva ya. Ada 3 poin tadi dari Bu Eva yang Bu Eva sampaikan. Nah mungkin Bu Eva bisa sampaikan juga kira-kira langkah sederhana apa Bu yang bisa dilakukan oleh sekolah atau guru begitu untuk memperkuat praktik inklusi. Oke, terima kasih. Sebenarnya ada 3 lingkaran yang bisa kita lakukan untuk itu. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita memandang disabilitas. Bapak Ibu, apakah kita masih merasa bahwa kita lebih bagus dari mereka? Kalau masih ada perasaan seperti itu, berarti kita belum menerima inklusi dengan ikhlas gitu ya. Nah, seringkali ini yang terjadi sebenarnya. Saya meneliti di beberapa sekolah itu terus terang ketika berkelompok gitu ya, kerja kelompok itu teman-teman beberapa juga ada yang nggak mau dengan teman-teman disabilitas, dikira dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah itu kan menyakitkan sebenarnya gitu ya. Nah jadi dari diri kita sendiri tuh, bagaimana kita memandang disabilitas, mereka sama dengan kita, punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua dari komunitas, ini Pak Ken luar biasa ya, kemudian juga ada Paralimpik yang begini-begini ini loh, yang membuat disabilitas menjadi terberdayakan gitu ya, lewat komunitas. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja dari pemerintah, kita nggak bisa apa-apa kalau pemerintahnya juga nggak turun langsung gitu ya. Banyak undang-undang, perlu pengawasan tentunya supaya meyakinkan bahwa undang-undang itu betul-betul terlaksana di lapangan, begitu. Baik, ya pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, pemirsa YouTube channel RRI Malang Official yang saat ini juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, Bapak Ibu hadirin, nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan Mas Agung, ada Pak Ken Kerta juga ya, tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda semua ya untuk menikmati sebuah penampilan spesial pagi hari ini dari para penyanyi penyandang disabilitas netra. Ada Dias Farhan Masifa. Dias ini adalah juara pertama Bintang Radio RRI Malang tahun ini, tahun 2025. Jadi pemenang kita ini adalah penyanyi penyandang disabilitas netra. Kemudian saya nanti juga akan menghadirkan ya Zelda Maharani. Zelda Maharani adalah finalis Bintang Radio RRI Malang 2024. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita akan nikmati sebuah penampilan istimewa dari Dias dan Zelda dengan lagunya Melawan Dunia yang menggambarkan semangat pantang menyerah dan harapan. Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua. Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Hanya karena cinta kita seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu yang kita jalani sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama. Asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan aku dan kamu melawan dunia. Mengapa bila memang kita berbeda? Berbeda bukan berarti harapan takkan ada.
kita seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama. Asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan aku dan kamu melawan dunia. Kita takkan terpisahkan, apapun yang menghadap, selama cinta di hati masih menjadi alasan kita bersatu. Ku tahu apa yang kita jalani. Sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan, ada jalan untuk kita bersama. Asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan aku dan kamu melawan dunia. Apa yang kita jalani sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama. Asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan mencoba untuk bertahan. Walau di hati seakan aku dan kamu melawan dunia. Terima kasih. Persembahan istimewa dari Dias Farhan Masifa, juara 1 Bintang Radio RRI Malang tahun 2025, dan Zelda Maharani, finalis Bintang Radio RRI Malang tahun 2024 dengan lagunya Melawan Dunia yang menggambarkan semangat pantang menyerah dan harapan. Kita lanjut lagi ya obrolan saya bersama dengan narasumber yang semangatnya mudah-mudahan juga bisa menular ke seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Tadi saya sudah berbincang bersama dengan Bung Kusnaini, ada Bu Eva. Sekarang saya mau ke Mas Julian Agung. Beliau adalah Ketua Nasional Paralimpik Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Malang. Saya sapa dulu Mas Agung, apa kabar? Baik, iya. Dan sebagai Ketua NPCI tentu saja Mas Agung ini kan juga selalu mendampingi atlet-atlet yang luar biasa yang pasti ya Mas Agung ya. Siap. Boleh mungkin digambarkan kepada kami semua yang hadir di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang dan juga seluruh pendengar RRI di seluruh Indonesia, perkembangan dan juga prestasi atlet disabilitas di Kabupaten Malang ya Mas ya? Iya. Ya, di Kabupaten Malang sejauh ini seperti apa Mas? Jadi sebelumnya saya menjawab, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Malang, dan di sini saya sebenarnya bukan asing lah ke RRI karena kami sering koordinasi gitu terkait dengan publikasi tentang olahraga. Jadi gambaran kami di NPCI Kabupaten Malang itu sangat potensi besar karena disabilitas Kabupaten Malang kurang lebih ada 13.000 itu. Dan kami sejauh ini terus berproses mulai tahun 2021 sampai sekarang, alhamdulillah di setiap event kami selalu mendapatkan medali baik di tingkat provinsi maupun di nasional. Nah,
Dan harapan kami ke depannya memang dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 itu tentang olahragaan, negara harus hadir kepada teman-teman disabilitas sebagai bentuk wujud untuk pembentukan sumber daya manusia. Karena memang tantangan kami untuk wilayah kabupaten kota masih perlu didorong tentang pemahaman olahraga disabilitas itu. Dan kami sejauh ini terus berproses walaupun sebenarnya juga nggak semudah telapak tangan gitu ya. Dan harapan kami dengan kebersamaan ini kita akan semakin merekatkan kekuatan, karena dengan kebersamaan kita bisa maju bersama, merangkul teman-teman disabilitas gitu. Karena kondisi disabilitas siapapun bisa dialami, baik itu karena sakit, kecelakaan maupun dari lahir. Karena situasi pun kita nggak pernah tahu gitu. Itu. Oke, kalau masalah fasilitas, kemudian dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Malang ya, untuk atlet-atlet disabilitas sejauh ini seperti apa? Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Malang sudah support kepada kami. Jadi kami 2021-2022 sudah dapat anggaran. Dan ini pun kegiatan yang akan kami laksanakan ke depannya yang tanggal 28 November 2025 itu kejuaraan Paralimpik pelajar kabupaten yang pertama. Jadi ini bagian saya menyampaikan informasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kami mengadakan kegiatan Paralimpik pelajar ini se-Malang Raya. Jadi menjadi peluang bagi teman-teman disabilitas, pelajar disabilitas untuk menunjukkan potensi dan bakat minatnya di bidang olahraga. Oke, baik. Nah, sebagai ketua NPCI yang selalu mendampingi atlet-atlet, khususnya atlet-atlet disabilitas, apa tantangan terbesar ini untuk membuka kesempatan seluas-luasnya ya kepada teman-teman disabilitas di bidang olahraga, Mas? NPCI itu tidak ada batas usia. Tidak ada batas usia. Selama masih mau dan mampu, kesempatan selalu ada. Kami akan mendorong teman-teman yang mau berbidang di olahraga, apapun yang dia senangi. Dan kami juga akan merangkul semua stakeholder untuk merangkul, memeriahkan kegiatan olahraga disabilitas ini menjadi sesuatu yang wah daripada yang seperti yang sebelah gitu loh. Kami kan juga ingin disetarakan, tidak hanya disampingkan saja gitu loh. Bahwa ini kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman disabilitas untuk menunjukkan potensi dirinya di bidang olahraga yang bisa membanggakan dirinya, orang tuanya, bangsa dan negara. Oke, baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk NPCI Kabupaten Malang yang alhamdulillah juga selalu memberikan prestasi yang luar biasa ya. Iya, alhamdulillah setiap kami event selalu ada kejuaraan. Misalkan di sini juga ada atlet kami yang kemarin yang di Solo dapat 2 medali. Okay. Mas Ali itu. Boleh berdiri? Atlet dari NPCI. Itu dia nggak bisa berdiri, nggak punya kaki, mohon maaf, nggak bisa. Kalau gitu angkat tangan biar kita tahu. Satu lagi siapa? Lalu ada Zidan yang pelajar kemarin tapi di disabilitas intelektual. Oke. Dapat medali emas. Atlet apa? Iya, tenis meja. Oh, tenis meja. Disabilitas intelektual. Oke, disabilitas intelektual. Iya. Hadir juga di sini? Hadir. Hadir juga di sini, luar biasa ya. Ini ada 2 atlet yang kemarin juga mendapatkan medali emas begitu ya Mas Agung ya. Nah, selain Mas Agung ada Pak Ken Kerta. Pak Ken Kerta ini adalah CEO dan founder Lingkar Sosial Indonesia. Nah, Pak Ken selama bekerja langsung dengan masyarakat difabel ya, pastikan juga banyak menemukan kasus nyata. Apa sebenarnya tantangan utama yang dihadapi sama teman-teman difabel, Pak Ken? Ya, terima kasih. Sebelumnya apresiasi dulu. Siap. RRI. Jadi kami ini langganan talkshow ini sama RRI karena langganannya memang, RRI. Karena memang berteman dengan media itu salah satu strategi kami, termasuk berteman dengan RRI sejak tahun 2016. Itu kan yang sering talkshow online gitu ya, apalagi pas masa pandemi. Iya. Nah, terkait dengan pemberdayaan teman-teman difabel, tantangan utamanya ini adalah
pertama kesadaran masyarakat. Nah ini berawal dari pengetahuan difabel itu sendiri ataupun keluarganya. Dan tantangan kedua adalah kebijakan pemerintah. Ini yang terus perlu kita dorong supaya implementasi dari undang-undang disabilitas atau mungkin kalau di tingkat kota kabupaten ada peraturan daerah itu benar-benar bisa berdampak atau berpengaruh kepada kehidupan teman-teman disabilitas. Ya. Program apa sih Pak yang kira-kira paling berdampak begitu Pak? Ya, kalau kami mendorong inklusi itu berkomitmen mulai dari desa. Itu kalau di kabupaten, kalau di kelurahan itu adalah di kota, di kelurahan gitu ya. Jadi kami komitmennya membangun inklusi dari desa. Nah, kami melakukan advokasi dan pemberdayaan itu dengan beberapa program-program yang inovatif yang itu belum tertangani dengan baik oleh pemerintah atau masyarakat, tapi kemudian itu harus kita sinkronkan supaya bisa difasilitasi atau dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya nih, kalau di Kota Malang, di Kabupaten Malang kita ada inovasi namanya Posyandu Disabilitas. Baik. Ya, itu kita bentuk karena memang teman-teman difabel ini kesulitan terpenuhi hak dasarnya yaitu asesmen dan terapi. Oke. Jadi kalau terapi harus ke rumah sakit. Ini kan perlu waktu, perlu biaya. Dan Jadi tidak ada semua posyandu disabilitas begitu ya? Dan tidak semua di-cover oleh BPJS gitu. Nah, karena ini bagus, inovasi dari masyarakat ini kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah. Sehingga kalau di Kota Malang ya sudah didanai oleh pemerintah di beberapa kelurahan. Kalau di Kabupaten Malang juga sama, didanai oleh dana desa gitu. Ada lagi hal lain yang kami lakukan terkait dengan pemberdayaan masyarakat di desa itu adalah kegiatan ekonomi atau UMKM. Nah ini kami lakukan untuk mensiasati sulitnya difabel itu masuk ke dunia kerja formal. Nah UMKM ini kalau umumnya teman-teman tuh habis pelatihan bingung mau kemana, nah kita menyediakan paket lengkap nih, dimulai dari pelatihan, pembiayaan awal, mengurus legalitas hingga dukungan pemasaran. Nah, kalau soal pembiayaan, ya tentu kami tidak sendiri, kami menggandeng Badan Zakat, menggandeng CSR perusahaan. Kalau pemasaran, ya misalnya kalau yang sudah berjalan di Kota Malang kita punya galeri di Hotel Ibis Style Malang, tuh. Lalu di MCC kita juga punya pojok inklusi. Nah ini di Malang Creative Center ini kita juga memiliki tempat untuk memajang produk-produk itu dan juga di berbagai event kita sering pameran gitu. Ada dua hal lagi inovasi kami adalah difabel pecinta alam. Difabel pecinta alam, Ya, menarik nih. Apa itu? kita mendaki gunung. Nah ini sebenarnya juga sebuah kampanye bahwa kita juga punya hak untuk mengakses dunia pariwisata. Oke. Yang selama ini kan masih jarang yang ramah disabilitas. Tetapi di sini edukasi kami adalah selain kita mengadvokasi ke pemerintah agar wisata ramah difabel, teman-teman difabel juga harus meningkatkan kemampuan adaptasi. Karena kalau kita bicara gunung, ya nggak ada yang akses. Ya, bagi teman-teman netra, bagi teman-teman tuli, bagi teman-teman daksa, pengguna krek, bahkan ini Mas Agung ini juga pernah ikut kami arung jeram. Arung jeram. Arung jeram. Nih, Iya Mas Agung ya. Oke. Gitu. Jadi kami ada advokasi ke pemerintah untuk pemenuhan hak disabilitas, tapi kita juga mengedukasi teman-teman difabel agar mandiri, kemudian meningkatkan kemampuan adaptasi. Gitu. Kalau inovasi banyak sih sebenarnya ya. Iya, iya. Okay. Tapi ada dua hal yang penting kami sampaikan, mumpung masih ada waktu. Yang pertama, yang ketiga tadi adalah di bidang pendidikan. Jadi teman-teman difabel itu ada yang di sekolah umum tidak diterima, di sekolah SLB nggak diterima. Oke. Terus mau kemana? Solusinya? Nah, kami sebagai masyarakat akhirnya menggunakan regulasi yang sudah ada. Kami mendirikan gugus depan teritorial. Jadi gugus depan itu biasanya kan ada di sekolah, di SLB, tapi ini gugus depan yang ada di komunitas difabel. Kita punya pramuka. Nah, pramuka ini menyasar kepada teman-teman difabel yang sudah tidak bersekolah ataupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Itu dengan pramuka joinnya.
Dan terakhir, yang perlu sampaikan di sini adalah bagaimana teman-teman di Bawal ini terlibat di dalam pengurangan risiko bencana. Ini kami joinnya dengan BPBD. Nah, kami membentuk sebuah unit, namanya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana atau WLDPB. Ini kalau di Jawa Timur baru ada 5 kota kabupaten yang memiliki WLDPB ini, diantaranya Malang, kemudian Pacitan, Sumeneb, atau Sampang ya, kemudian Lumajang. Itu hal-hal yang kami lakukan untuk melakukan advokasi kepada pemerintah ataupun membuat contoh-contoh baik supaya kita bisa juga mengedukasi teman-teman penyandang disabilitas. Bu Nihan Sesuli, beliau ini dianugerahi penghargaan khusus pada ABU Perspective Award 2025 yang diselenggarakan di Mongolia, ya, melalui karya feature jurnalistik berjudul Never Ending Hugs, A Journey of Supporting Autistic Children. Dan sebagai informasi bahwa feature ini dinilai menginspirasi karena menampilkan keteguhan seorang ibu dalam membimbing anak-anak berkebutuhan khusus secara mandiri. Terima kasih. Ya, apa kabar Bu Nihan? Oh, baik, Mbak. Alhamdulillah bisa ketemu di sini, luar biasa. Bu Nihan, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu atas penghargaan yang Bu Nihan dapatkan ya. Sebenarnya apa Bu? Boleh digambarkan kepada kita juga makna dari penghargaan ABU Award 2025 tahun ini untuk perjuangan inklusi yang selama ini Ibu Nihan lakukan? Sebenarnya yang luar biasa adalah reporter RRI-nya, Mbak Esti atau Bu Esti. Karena kan kami, Mbak Esti dan RRI ini membersamai kami sejak anak-anak masih kecil, tumbuh berkembang bersama kami sebagai sumber belajar kami juga. Berkaitan dengan ABU Award ini luar biasa karena seperti kami melakukan refleksi kembali pada apa yang telah kami lakukan kepada keluarga-keluarga dan bagaimana orang tua di sini semuanya memeluk anaknya tanpa ada tahu ini nanti sampai kapan. Dan semuanya memeluk dengan kasih sayang, terus belajar, tidak putus asa, sama seperti anak-anak mereka tidak putus asa. Dan prosesnya ini luar biasa, Mbak. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi karena benar-benar Mbak Esti ini mulai dari membangun chemistry dengan saya, dengan suami, dengan anak-anak saya juga, ngobrol dulu, proses dulu, kemudian harus rekaman, berkali-kali kita take ulang, mengambil back sound atau suara-suara yang diperlukan, itu proses banget buat kami belajar juga. Mudah-mudahan award ini juga menjadi motivasi buat saya, buat keluarga-keluarga yang lainnya bahwa kita semuanya punya award di dalam hati kita untuk terus tidak menyerah. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Nihan. Dan di sini juga sudah hadir Ibu Dwi Rahayu SHM Hum. Beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Malang ya. Baik, Bu, selamat datang di RRI. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol bersama dengan kita. Nah, boleh disampaikan juga kepada seluruh hadirin dan juga seluruh pendengar Pro 1 RRI, kita disiarkan di seluruh Indonesia pagi hari ini. Bagaimana Kota Malang ini, Bu, mewadahi kepentingan dan juga kebutuhan warga masyarakat penyandang disabilitas selama ini. Monggo silakan Bu Dwi. Baik, terima kasih. Sebelumnya apresiasi kegiatan RRI hari ini, Ruang Inklusi Nasional. Mudah-mudahan tiap tahun ada acara ini ya Bapak, izin. Jadi ya, kalau sekali kan tidak dapat manfaatnya nih Mbak ya. Jadi harus berkali-kali. Berkali-kali. Izin kami dari pemerintah Kota Malang, mohon maaf mewakili Pak Wali. Beliau sebetulnya pengen sekali mengikuti kegiatan ini karena beliau juga care banget dengan disabilitas ini, makanya kenapa beliau juga tetap mendukung program pemerintah Kota Malang untuk lebih dekat dengan teman-teman kita disabilitas. Jadi di pemerintah Kota Malang itu sudah melaksanakan musrenbang tematik
salah satunya untuk disabilitas. Pak Ken mungkin tahu ya, udah nggak asing lagi. Jadi ini insya Allah sekitar tahun 2020 sudah kita lakukan, tiap tahun harus kami lakukan supaya dampaknya lebih nyata lagi. Jadi awalnya kami kurang begitu memahami ya, jadi kebutuhan disabilitas itu apa. Kalau ikut di musrenbang yang reguler itu Mbak, yang umum itu teman-teman ini tidak mendapatkan tempat gitu. Jadi apa yang teman-teman inginkan ini tidak ada dalam program yang kemudian dibuat oleh pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu kemudian pada saat itu ada inovasi untuk musrenbang disabilitas. Jadi tidak hanya disabilitas, untuk kaum-kaum termarginalkan itu ada perempuan, lansia, anak, pemuda termasuk disabilitas ini. Nah, dari waktu ke waktu usulan-usulan dari teman-teman disabilitas ini juga semakin beragam dan semakin banyak yang bisa diakomodir. Caranya bagaimana? Kami selalu mengajak teman-teman untuk diskusi, untuk tahu kebutuhannya apa. Baik. Misalnya tadi Pak Ken sampaikan, misalnya ada pelatihan, ada sosialisasi apa yang dibutuhkan itu. Kalau dari pemerintah kota kan mungkin pakemnya itu aja gitu ya, tapi kita enggak tahu kebutuhan dari teman-teman ini apa. Oleh karena itu kami masih tetap komitmen melaksanakan musrenbang tematik disabilitas ini. Baik, terima kasih Bu Dwi Rahayu mewakili pemerintah Kota Malang. Saya kembali ke Bung Kusnaini, anggota Dewan Pengawas LPP RRI di akhir perbincangan kita. Ternyata sudah di akhir saja ini Bung Gus ya. Di akhir perbincangan kita mewakili seluruh narasumber yang juga sudah hadir pada pagi hari ini. Apa makna penghargaan bagi acara ini juga pastinya ya, bagi komitmen inklusi RRI, dan juga mungkin apa yang mau disampaikan Bung Kusnaini sebagai penutup biar semangat inklusi ini tetap hidup begitu. Iya, terima kasih. Jadi ada dua tantangan yang dihadapi oleh RRI dalam kerangka untuk memberikan ruang yang lebih besar terhadap teman-teman disabilitas ya. Yang pertama dari sisi eksternal, kami ditantang untuk terus menguatkan literasi untuk membuat masyarakat ini aware terhadap teman-teman disabilitas, terutama hak-hak mereka. Jadi salah satu yang kami gunakan seperti yang saya sampaikan tadi dalam contoh di acara Peparnas, kami berusaha agar pemberitaan liputan tentang kegiatan teman-teman disabilitas ini tidak menggunakan jurnalisme belas kasihan. Itu yang kami hindari. Jadi kami berusaha membangun jurnalisme baru yang namanya jurnalisme inspirasi. Jadi kami memberitakan keberhasilan mereka, pencapaian mereka, perjuangan mereka, supaya teman-teman disabilitas ini di samping semakin bersemangat, juga masyarakat bisa mengapresiasi. Bagi teman-teman disabilitas sendiri, dengan jurnalisme inspirasi, mengangkat kisah-kisah keberhasilan mereka, kami berharap pada titik tertentu nanti, teman-teman disabilitas bukan hanya setara sebetulnya. Ujungnya yang paling kita harapkan adalah mandiri. Baik. Itu titik tertingginya, membuat teman-teman disabilitas mandiri. Itu tantangan eksternal. Kemudian tantangan internalnya, bagi RRI bagaimana lebih membuka ruang bagi teman-teman disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan RRI. Siap. Tidak hanya melalui pemberitaan, tapi juga melalui kegiatan seperti ini. Bahkan sebetulnya ya, ini yang kadang-kadang mungkin tidak banyak dipahami oleh publik. Ketika RRI menerima 700 CPNS tahun 2024, itu banyak sekali slot yang kami sediakan untuk teman-teman disabilitas. Banyak sekali, di berbagai satuan kerja. Cuma mungkin teman-teman disabilitas kurang mendapatkan informasi, sehingga slot itu tidak terisi. Ini sayang sekali memang. Kalau nggak salah di Malang juga ada Ibu ya? Ada. Tapi sayangnya tidak ada yang mendaftar. Daftar sekarang. Jadi memang sangat disayangkan, ini mungkin soal informasi dan literasi ya. RRI sudah menyediakan slot bagi teman-teman untuk bergabung dengan RRI sebagai CPNS, tapi tahun ini sayangnya tidak terisi. Karena itu sebagai bentuk afirmasi, tadi Pak Direktur PP sudah bilang, titip sampaikan kepada peserta di sini, kami akan coba tawarkan kepada Zelda untuk mencoba jadi penyiar di RRI. Kalau Zelda tertarik, kalau Zelda memang merasa bahwa itu adalah bidang yang dia ingin tekuni. Jadi nanti RRI akan memberi ruang bagi Zelda untuk mencoba jadi penyiar di RRI. Baik,
Terima kasih semangatnya. Ini juga membuka peluang bagi teman-teman disabilitas untuk mencoba peluang ya, karena RRI membuka peluang seluas-luasnya untuk teman-teman penyandang disabilitas. Dan pendengar Pro 1 RRI, kita masih dalam ruang Inklusi Nasional dengan tema Suara Kita, Ruang Kita, Indonesia Kita yang disiarkan oleh Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Dan kali ini saya akan ajak Anda ya untuk menikmati penampilan angklung kali ini ya dari adik-adik penyandang disabilitas grahita dan autis. Semangat kebersamaan yang tentu saja menggambarkan suara kita, ruang kita, Indonesia kita. Kali ini kami akan hadirkan sebuah penampilan angklung ya dari anak-anak SLB YPAC Kota Malang. Ya, anak-anak ini menggunakan batik topeng Malangan, hasil karya mereka sendiri Bapak dan juga Ibu, yang kini menjadi seragam sekolah. Para guru pun menggunakan batik ekoprint karya para siswa sebagai bentuk kebanggaan atas kreativitas para peserta didik. Dan di atas panggung ya sudah siap anak-anak dengan berbagai ketunaan, mulai dari tuna daksa, kemudian autisme, tuna grahita, slow learner, hingga penari topeng yang merupakan anak tuna grahita dan juga Down syndrome. Nah, di balik karya dan juga penampilan yang mengharukan kali ini, hadir pula sosok Kepala Sekolah SLB YPAC Kota Malang, ada Ibu Zita Margareta Siti Masruroh SPDGR yang memimpin jenjang TK luar biasa, SDLB, SMPLB, SMALB, hingga pravokasi. Dan inilah bukti bahwa SLB YPAC Kota Malang adalah sekolah yang lengkap sekaligus ruang yang menumbuhkan talenta istimewa dari anak-anak bangsa. Kami hadirkan spesial untuk Anda, inilah penampilan angklung YPAC Kota Malang.
Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangannya untuk teman-teman SLB YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat Kota Malang. Silakan Ibu bergabung bersama dengan kami di sini. Dan hadirin sekalian, kami akhiri untuk program Ruang Inklusi Nasional, Suara Kita, Ruang Kita, Indonesia Kita, yang disiarkan langsung dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang pada hari ini Rabu tanggal 19 November 2025. Semoga dapat memperkuat komitmen kita semua untuk terus membuka ruang bagi semua sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, para pengisi acara yang luar biasa, dan tentu saja Anda semua yang sudah menghadirkan semangat inklusi pada hari ini. Saya Miranti Rizky, sampai jumpa di ruang inklusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.